Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat? Sehat, alhamdulillah. Yang di rumah juga sehat? Ya, jadi ini materi masih ada 2 kali pertemuan lagi sebelum kita melakukan penilaian akhir semester. Kita untuk penilaian akhir semester pembelajaran SBK nanti ada 3 bab yang akan diujikan. Yang pertama seni rupa, yang kedua seni musik, dan yang ketiga adalah seni tari. Seni rupa sudah kita pelajari cara menggambar model ya, menggambar model, menggambar ilustrasi. Terus juga seni musik Nusantara, ada seni musik daerah, ada musik populer, ada musik keroncong ya, dan lain sebagainya itu. Lalu seni tari juga kita pelajari, tari-tari tradisional yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di suku-suku bangsa yang menyebar di seluruh Indonesia. Untuk mendalami itu nanti tugas untuk pertemuan kali ini atau tujuan dari pertemuan kali ini, Bu Fi akan membahas mengenai pola lantai, lalu membahas mengenai ragam geraknya, terus pembahasan mengenai properti yang digunakan pada tari. Misalkan ya, salah satu tari misalkan pakai tari merak yang dianalisis. Nanti akan saya tayangkan beberapa video tari. Nanti kalau yang di rumah silahkan menonton sendiri video tari yang nanti akan saya tentukan di akhir pembelajaran ini. Tari apa saja yang akan kalian analisis ya. Yang nantinya akan dianalisis itu adalah 1. Pola lantai. Yang kedua, tata busana. Dan yang ketiga adalah properti. Pola lantai seperti kita ketahui bersama dibagi menjadi 5. Yang pertama pola lantai garis lurus, garis lengkung. Yang ketiga segitiga, berjajar, segi 4. Kalau kita berbicara mengenai pola lantai itu apa? Pola lantai merupakan posisi atau pergerakan penari di atas pentas atau di atas space ya. Pergerakan penari, karena penari itu tidak hanya satu, tapi kadang ada yang satu. Seperti tari remo itu bisa dilakukan oleh 1 orang. Tarian yang hanya 1 orang itu tetap menggunakan pola lantai. Tidak akan mungkin ketika penari itu menari hanya ada di satu posisi saja ya. Pasti gerakan langkah kakinya ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ataupun berputar, itu pasti akan berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain. Kalau di dunia teater itu juga namanya blocking ya. Jadi antara ini ada panggung. Panggung itu tidak melulu posisinya yang di atas loh ya. Kalau kita menyebut di tari, di teater itu panggung tidak melulu posisinya di atas, seperti ada levelnya lebih tinggi daripada penonton, tidak seperti itu. Tempat untuk menari, tempat untuk menari atau tempat untuk pertunjukan itu namanya panggung. Kalau di tari namanya space ya, tempat. Nah, di panggung ini kalau misalkan terdiri dari beberapa penari yang menarinya dengan cara berkelompok dari seluruh posisi panggung ini, luas panggung ini harus dikuasai oleh penari. Dengan cara apa? Dengan cara ini pola lantai. Kalau misalkan tari kecak itu pola lantainya apa ya? Lingkaran ya. Tari kecak itu pola lantainya lingkaran, dari awal sampai akhir juga lingkaran ya, karena posisinya membelakangi penonton. Untuk yang penari yang melingkar itu ya, itu membelakangi penonton, dia posisinya dengan pola lantai lingkaran. Atau pola lantai ini bisa dikolaborasikan semua, tidak harus satu tarian itu satu pola lantai, tidak. Bisa dikolaborasi, misalkan di awal pertunjukan atau di awal tarian menggunakan garis lurus. Lalu yang kedua
Gerakan kedua menggunakan pola lantai berjajar. Jadi dikombinasi supaya penonton juga tidak merasa bosan dengan posisi penari yang di situ saja gitu ya. Lalu yang kedua yang akan kita analisis nanti di pertunjukan tarinya adalah tata busana. Apa itu tata busana? Tata busana? Pakaian ya, pakaian bukan seragam. Pakaian yang atau kostum yang digunakan oleh penari ketika menarikan sebuah tarian. Kalau misalkan tarinya tradisional berarti tata busana yang digunakan adalah tradisional juga ya, pakaian tradisional. Nanti yang kalian analisis, misalkan ada seorang penari, bagaimana tata busananya? Bukan kalian menuliskannya tata busana tradisional, bukan begitu. Tapi mereka menggunakan ikat kepala berwarna apa, menggunakan selendang seperti sayap berwarna apa itu ya. Terus menggunakan gelang kaki yang dari lonceng. Kalau misalkan itu tarian remong ya, itu kan ada gelang kaki dari lonceng. Banyak sekali itu ya, terdiri beberapa bagian loncengnya yang digunakan untuk menunjang penampilannya. Bisa ketika dihentak-hentakkan kakinya, itu dia berbunyi. Itu ada fungsinya juga. Setiap apa yang mereka gunakan itu pasti ada fungsinya. Kalau misalkan tari hudok ya, tari hudok kita itu kan melambangkan seekor burung enggang yang sedang meliuk-liuk atau terbang di angkasa. Dia itu menggunakan bulu dari burung enggang yang dicapit di tangan sini, di jari tangannya yang digunakan untuk bergerak. Jadi ketika dia bergerak begini, oh apa busana apa yang digunakan ya? Mereka menggunakan rok berwarna apa, terus rompi warnanya apa, itu nanti kalian tulis satu persatu secara detail ketika nanti saya tayangkan videonya. Lalu yang ketiga ada properti. Properti itu semua hal atau segala barang yang digunakan, suatu benda yang digunakan untuk menunjang sebuah tarian. Properti ini dipegang. Kalau misalkan tari merak ya, mereka menggunakan selendang yang mirip dengan bulu merak, yang menyerupai bulu merak. Nah, berarti properti dari tari merak adalah selendang. Terus lagi properti tari piring adalah piring. Mungkin ada tarian-tarian yang lain menggunakan properti juga yang berbeda. Setiap tarian itu tidak semuanya menggunakan properti. Ada juga yang tidak menggunakan properti. Ya. Seperti tari saman itu kan tidak pakai properti. Tapi kalau tari lilin ya, tari lilin itu menggunakan properti. Berarti propertinya adalah lilin itu ya. Nanti silahkan kalian cermati, ditonton videonya secara seksama untuk menganalisis beberapa hal yang nantinya ini yang dibutuhkan untuk dianalisis. Ada pola lantai, tata busana, properti. Untuk yang di rumah ya, cara menganalisisnya begini. Nanti di kertas di bukunya diberikan judul tari apa. Lalu di bawahnya dari daerah mana. Setelah itu jumlah penari ada berapa? Ya, setelah ini menggunakan pola lantai. Pola lantai yang digunakan, pola lantai apa? Lalu tata busana. Bisa 1, 2, 3. Kalau misalkan lebih dari 1 juga bisa begini. Lalu properti. Propertinya kalau lebih dari 1 bisa dituliskan semua. Ini caranya. Untuk yang di rumah ya, ini ada tari, diisi tari apa yang akan dianalisis, dari daerah mana, jumlah penarinya, pola lantai, tata busana, dan properti. Untuk yang di rumah, silahkan menonton pertunjukan tari dari daerah Sumatera, ya, yaitu tari piring. Yang pertama yang akan dianalisis adalah tari piring, dan yang kedua adalah tari remo. Tari remo berasal dari mana? Jawa Timur. Ini dua yang dianalisis oleh siswa-siswa yang di rumah. Tari piring dan tari remo.
Untuk yang di sini nanti kita tunjukkan ya. Itu yang bisa Bu Fia sampaikan pada pertemuan hari ini. 2 tari ini untuk siswa-siswa yang di rumah silakan ditonton di YouTube-nya, tari piring dan tari remo. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.